kitab Syarah Ratibul Haddad dan Habib Alwi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhum jami' ila anqal fa'idatur rabi'ata asyarah fi fadl dzikri wa akhrajat Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ayyul ibadi afdal darajatan indallahi yaumal qiyamah qala adz-dzakiruna Allaha katsira qultu ya Rasulullah wa afdalu minal ghazi fi sabilillah qala law daraba bisayfihi fil kuffari wal musyrikina hatta yankasira wa yahtadiba daman lakana dzakiruna afdala minhu darajatan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sangat-sangat mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diberikan nikmat iman, Islam, dan juga karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir, bisa berkumpul bersama. Dari awal tadi kita telah membaca tahlil, tasbih, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca nubzah dari Maulidin Nabi Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan tidak bangun dari kita dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panjang lebar tadi sudah dijelaskan oleh Al-Habib Naufal Al-Kab. Mudah-mudahan jangan sampai tidak ada niat yang kuat untuk kita setelah mendengarkan nasihat untuk merubah diri kita. Yang tadinya malas sholat, maka hendaklah rajin di dalam sholat. Yang tadinya malas berzikir, maka niatkan, kuatkan untuk selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bahas di malam hari ini, yaitu bab zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang sangat banyak sekali. Jikalau tidak ada di dalam hadis, cukuplah satu kebanggaan bagi kita ada di dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurukum. Maka ingatlah aku, maka kalian akan aku ingat. Alangkah bangganya kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita berteman, ya, berteman dengan baik, teman kita selalu ingat sama kita. Bangga tidak kita? Bangga. Teman kita ingat terus dia. Dulu saya pernah main sama dia. Dulu saya pernah ke rumahnya. Ya, selalu ingat. Tapi kalau teman, ya, yang dulunya akrab sekali, tahu-tahu pas ketemu lupa. Ya. Baru bawa mobil lupa, baru punya rumah lupa. Sakit hati nggak? Ya? Kecewa nggak? Kecewa. Akan tetapi ini Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang menciptakan kita, yang memberi makan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga ingat kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan pahala itu tidak sesuai dengan amal kita. Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan sesuatu hadiah itu tidak sebanding dengan perbuatan kita. Sebagaimana tadi cuma hanya mengingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Jadi sangat merugi sekali orang yang tidak mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang tadi kita bacakan di dalam kitab Syarah Rutibul Haddad, dikeluarkan dari Imam Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala telah bertanya, ayyul ibad afdal, hamba yang bagaimana yang paling afdal, darajatan, derajatnya, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Qala, maka telah dijawab, adz-dzakirunallaha katsira, apa yang paling afdal derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, katsiran, yang banyak. Qultu ya Rasulullah, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wa afdalu minal ghazi fi sabilillah, lebih afdal dari yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala law daraba bi sayfihi fil kufar wal musyrikin, jikalau dia dihunus dengan pedang oleh orang kafir, oleh orang musyrik, hatta yang kasira, sehingga patah tulangnya, wayahtadiba, sehingga mewarnai badannya daman, darah, lakana dzakiruna afdala minhu darajatan, maka orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih afdal darinya darajatan, yaitu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketahui dihunus dengan pedang, ya, sampai patah tulang kita, sakit tidak? Sakit. Ya. Jadi jihad itu bukan enak. Ada yang keluar matanya, ada yang putus tangannya. Dibandingkan dengan berzikir, duduk, ya, cuma membasahi lidahnya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sebanding tidak? Coba, ya, tanyakan, sebanding tidak? Bapak-bapak, ibu-ibunya yang di belakang, tanyakan, sebanding tidak? Tidak sebanding. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita zikir, itu semuanya bukan untuk Allah, semuanya untuk kita, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita ketahui, ya, perbuatan kita ini, ya, jikalau kita lakukan, lebih baik niatnya daripada perbuatannya. Bagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatul mar'u khairun min amalih, niat seseorang itu lebih bagus daripada amalnya. Padahal niat capek tidak? Capek nggak kita niat? Nggak capek, cuma niat. Saya niat kepingin, ya, kalau punya uang saya mau sedekah. Saya punya niat kepingin, ya, kalau sukses, ya, dari urusan kerjaan saya akan bantu orang-orang yang susah. Cuma niat, ya, susah nggak niat? Nggak susah, ya, mudah sekali niat.
sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalau ya dia disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lakukan, dia ingkar janji, berdosa tidak? Hah? Berdosa tidak? Tidak. Ya? Tidak berdosa. Karena baru niat. Ya. Apalagi dia lakukan ya dengan ikhlas. Jadi niat seseorang tersebut sudah dicatat pahala. Dan perbuatannya kalah dengan niat. Kenapa? Kenapa kalah? Sebab niatnya ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amal itu bisa bercampur amal itu. Ya. Kepingin ya saya itu didengar, kepingin saya itu dilihat, ya, kepingin saya itu dipuji. Ada riya, ada sum'ah, ada sun'ah, semuanya itu yang membatalkan amal ibadah kita. Jadi harus hati-hati. Sum'ah apa sum'ah? Ya kepingin didengar. Riya apa riya? Kepingin dilihat. Ya. Itu jangan sampai ada di dalam hati kita. Ya. Mau pergi majelis, kepingin apa? Ya, kepingin dipandang orang baik. Ya. Kenapa? Duduknya sama orang baik. Mau pergi majelis, kepingin apa? Kepingin ya dipuji orang. Kepingin ngumpul, kepingin dikatakan orang baik. Akhirnya apa? Enggak dapat apa? Sholat ke masjid, ya supaya dipandang orang kampung, orang baik. Habis amal. Ya, jangan sampai ya, amal ibadah kita sudah kita lakukan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang mukhlis, yaitu orang yang ikhlas di dalam memberi, di dalam melaksanakan. Jadilah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Kenapa? Kalau orang jadi orang munafik, ya itu kelihatan. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, sesungguhnya orang munafik itu suka menipu kepada Allah. Fadda. Ya. Yukhadi'una Allah fa huwa khadi'uhum. Ya, dia itu tertipu kepada Allah. Dia mau nipu kepada Allah, enggak taunya dia tertipu sendiri. Wa idza qamu ila shalah wa hum kusala. Kalau melaksanakan sholat malas. Ya, di tandanya orang munafik itu kalau bangun sholat, sholatnya malas sekali. Jadi pernah satu hari ya, ana hadir di pengajian. Di pengajian tersebut yang memberikan tausiahnya mengatakan ma'asyiral munafiqin rahimakumullah. Jadi kaget kita. Ya Allah, kita dikatakan orang munafik. Ya. Akhirnya dijelaskan kenapa anak katakan kita ini orang munafik. Karena apa? Innal munafiqina yukhadi'unallah. Ya, menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau bangun melaksanakan sholat malas, ya itu tanda orang munafik. Tanda orang munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan selanjutnya wala yadhkurunallah yura'una nasa wala yadhkurunallah illa
dolina, yaitu riya, minta dipandang kepada manusia yang lainnya. Wala yadhkurunallah illa qalila. Ini tanda-tanda orang munafik, tanda-tanda orang munafik. Yaitu minta dipandang orang, ya. Dan kalau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali. Ya. Jadi itu daripada tanda-tanda orang munafik. Maka dari itu majelis semacam ini mengobati kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita itu tidak ada batasnya. Sangat besar sekali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan, memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar sekali. Maka dari itu besarkanlah amal ibadah kita, besarkanlah niat-niat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di sini dijelaskan dalam hadis tadi, ya, orang yang berperang membasahi badannya, dihunus dengan pedang, masih kalah dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat besar sekali. Maka dari itu janganlah kita berpikir kita ini diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hilanglah keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memandang pakaian kita, tidak memandang wajah kita. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Hati inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita itu selalu ingat kepada Allah atau tidak. Amal ibadah kita yang paling dahsyat di dalam menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam pengajian yang singkat ini, pengajian yang sangat-sangat kita senangi ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak melangkah kita kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkumpul kita semua di sini kecuali mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ma bagi bi Rajab, balighna Sya'ban wa Ramadan, wa yu'inana 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa husnul hitam, wa yahfazna minal ma'asi wal azab. Allahumma adrik lana lailatul qadar wa adrim lana bikal